Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dari berbagai macam nikmat tersebut sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriri salam kita sampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam juga tercurah limpahkan kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau dan para pengikutnya yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini adalah hari penentuan atau bisa dikatakan hari terakhir di Ramadan. Ya. Pemerintah akan melakukan sidang isbat hari ini. Kalau seandainya hilal tampak, maka selesai, habis Ramadan. Namun kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan hilal belum tampak, berarti Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu tambahan. Allah berikan kita waktu tambahan. Maka marilah kita bergegas, jangan sampai kita tertinggal untuk memanfaatkan waktu tambahan ini. Bagikan sebuah pertandingan, kita sini sudah masuk injury time. Ya, nah, tinggal kita menunggu apakah ada tambahan waktu atau tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan ada tambahan waktu, digenapkan ya, atau disempurnakan bulan Ramadan tahun ini menjadi 30 hari sehingga masih ada 1 hari kesempatan kita, yaitu tambahan waktu agar kita menyempurnakan apa yang kurang, yang memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini pada majelis yang ke-28 adalah tentang zakatul fitri. Zakatul fitri. Dan insyaallah kita akan bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 hal terkait dengan zakat fitri ini. Kita akan bahas tentang 7 hal terkait zakat fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah ya. Zakat fitri atau zakat fitrah. Ikhwan fiddin azanillah wa iyyakum. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hukumnya. Tentang hukum zakat fitri. Adapun hukum zakat fitri, maka dia adalah suatu kewajiban, fardhatun, yang Allah atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan untuk kita, ya, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan untuk kita adalah merupakan kewajiban, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 80, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sejatinya dia taat kepada Allah, maka sungguh ia taat kepada Allah. Maka ketika Rasul memerintahkan zakat fitri, sejatinya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa yang enggan mengikuti apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan, Allah Subhanahu wa taala ancam dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya penjelasan petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, kami palingkan dia dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib kita ikuti berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr,
wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepadamu, maka ambillah, terimalah, baik itu berupa ketentuan ya ataupun harta ataupun kewajiban, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, maka hendaklah kalian tinggalkan. Maka zakatul fitri adalah sebuah kewajiban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin, sa'an min tamrin aw sa'an min sa'ir. Kata Abdullah ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari Ramadan. Zakat fitri dari Ramadan 1 sok kurma dan 1 sok gandum. Alal abdi wal hurri, baik kepada hamba sahaya ataupun orang merdeka. Wadzakari wal unsa, laki-laki ataupun perempuan. Wassagiri wal kabir, anak kecil ataupun besar. Minal muslimin, dari golongan kaum muslimin. Muttafaqun alaih. Maka inilah menjadi dalil bahwasanya zakatul fitri adalah kewajiban. Naam. Dan ada catatan di sini kata penulis, tidak wajib bagi bayi yang masih di dalam kandungan untuk dibayarkan zakat fitrinya. Jadi kalau masih dalam kandungan belum lahir, belum wajib. Namun dianjurkan. Kalau mau membayarnya maka boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan. Bahwasanya beliau ya mengeluarkan zakat fitri bagi bayi yang masih dalam kandungan, namun bukan sebuah kewajiban. Naam. Dan wajib mengeluarkan zakat fitri ini untuk dirinya, untuk diri kita masing-masing dan orang yang berada di dalam tanggungan kita, dari istri kita ya, atau anak kita atau karib kerabat kita yang belum mampu untuk membayarkan zakat fitrinya sendiri. Ya, yang belum mampu membayarkan zakat fitrinya sendiri. Namun kalau seandainya mereka sudah mampu untuk membayarkan zakat fitrinya sendiri, maka lebih utama dia membayarkan untuk dirinya sendiri. Karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tertuju untuk dirinya, tertuju untuk dirinya. Kalau dia membayarkan sendiri maka itu lebih utama. Naam. Dan wajib bagi semua kaum muslimin untuk membayar zakat fitri, kecuali bagi orang yang tidak memiliki kelebihan pada hari sampai malam Idul Fitrinya. Di pagi hari sampai malam Idul Fitri dia tidak memiliki kelebihan makanan pokoknya, maka tidak wajib baginya untuk bayar zakat fitri. Kalau dia memiliki kelebihan, maka wajib untuk membayarkan zakat fitri sebagaimana yang telah kita bahas pada kajian di pagi hari oleh Ustaz Hidayatullah. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kamu bisa. Naam. Taib. Yang kedua hikmahnya, hikmah dari zakat fitri. Banyak sekali hikmah dari zakat fitri ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali. Yang pertama, hikmah dari zakat fitri ini adalah berbuat baik kepada fakir miskin, pada fuqara, berbuat baik kepada al-fuqara. Yang kedua adalah menahan orang-orang fakir dari meminta-minta di hari berbahagia, hari Id. Ya. Di kita mengeluarkan zakat fitri ini agar orang-orang yang fakir tidak meminta di hari Idul Fitri. Yang ketiga, agar orang-orang fuqara ini, para fakir ini dapat mengikuti orang-orang yang kaya dalam kesenangan merayakan Idul Fitri. Jadi merasakan kesenangan, kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang kaya di hari Idul Fitri ini. Maka Idul Fitri ini menjadi untuk seluruh kaum muslimin, baik dia kaya ataupun miskin. Yang berikutnya hikmahnya adalah agar kita memiliki sifat ya dermawan dan mulia serta mencintai sesama. Ya.
Selain itu, hikmah dari zakat fitri ini adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangan yang ia dapati selama menjalankan ibadah puasa. Ya, karena kita dapati ibadah puasa kita penuh dengan kekurangan. Sebagaimana nanti disampaikan oleh salah seorang sahabat, Abdullah ibnu Abbas, tentang hikmah dari zakat fitri. Yang berikutnya, hikmah dari zakat fitri adalah menunjukkan atau menampakkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mampu menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Maka sebagai bentuk syukur kita mengeluarkan zakat fitri. Nah, sesungguhnya kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak mampu untuk melaksanakan semua hal-hal yang bermanfaat di bulan Ramadan ini. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin." Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari perkara yang ya sia-sia ataupun perkataan kotor, dan sebagai tu'matan lil masakin, makanan bagi orang-orang miskin. Kemudian beliau mengatakan, "Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah." Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati, barang siapa yang melaksanakan setelah salat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqah, maka itu hanya sebagai sedekah dari sedekah-sedekah pada umumnya. Inilah beberapa hikmah yang dapat disebutkan. Yang ketiga, ya, apa saja yang harus dikeluarkan pada zakat fitri ini? Ya, jenis zat apa saja yang harus dikeluarkan pada zakat fitri ini? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, atau juga dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar, yang dikeluarkan adalah so'an min tamrin atau so'an min syairin. Satu so' tamar, satu so' gandum, ya, satu so' kurma, satu so' gandum. Demikian juga dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, tu'matan, yaitu makanan lil masakin, untuk orang-orang miskin. Maka jenis yang dikeluarkan pada zakat fitri ini adalah makanan pokok, manusia, bukan hewan, tapi makanan pokok manusia. Baik itu kurma atau gandum atau beras atau zabib, ya, kismis atau tepung atau yang semacamnya dari makanan-makanan pokok manusia, Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min syairin. Rasul mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan satu sok kurma atau satu sok gandum. Wa kana syairu yaumadzak min ta'amihi, dan dahulu gandum itu menjadi makanan pokok. Naam. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, dahulu kami mengeluarkan zakat fitri pada zaman Nabi SAW satu sok makanan pokok, dan makanan kami dahulu adalah gandum atau kismis atau kurma. Kurma. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Catatan di sini, maka tidak sah apabila seseorang mengeluarkan zakat fitri berupa makanan hewan. Tidak sah. Mengeluarkan satu sok dedak ya, atau satu sok pur ayam, tidak sah, ya. Demikian juga tidak sah apabila seseorang mengeluarkan zakat fitri berupa satu sok pakaian, tidak sah, ya. Ataupun ya perkakas rumah tangga, satu sok panci, ya, tidak sah. Dan
Ya semisalnya dari perkakas rumah tangga, tidak sah. Namun yang sah adalah makanan pokok manusia, makanan pokok manusia. Begitu juga tidak sah kata penulis di sini mengeluarkan ya harga dari makanan pokok tersebut. Ya, jadi mengeluarkan uangnya tidak sah kata beliau. La yajzi, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah ya dari ulama di kota Saudi Arabia yang memiliki mazhab Hambali. Naam, yang membolehkan dengan uang hanya mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Naam. Dalilnya mana kata beliau? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluarkan dengan uang, padahal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Padahal pada zaman Nabi ada uang. Dan Nabi telah mengatakan barang siapa yang melakukan amalan yang bukan dari kami maka itu tertolak. Dan makna tertolak artinya batil. Dan barang siapa yang melakukan perkara baru dalam agama kami yang tidak pernah kami contohkan maka itu pun tertolak. Tertolak artinya batil, tidak sah. Naam. Dan juga dikatakan di sini bahwasanya mengeluarkan uang harga dari makanan itu menyelisihi apa yang diamalkan oleh para sahabat. Para sahabat tidak pernah mengeluarkan ya uang sebagai ganti harga dari makanan pokok tersebut. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin tidak pernah mengeluarkan, maka kita juga tidak mengeluarkan dengan uang namun dengan makanan pokok. Naam. Demikian juga beliau mengatakan bahwasanya zakatul fitri ini adalah ibadah yang tata caranya ditentukan. Coba lihat, zakatul fitri ini ditentukan kapan mengeluarkannya? Di akhir Ramadan. Maka kalau ditentukan akhirnya, jenisnya juga ditentukan berupa makanan pokok, maka tidak boleh menggantinya dengan yang lain. Ini dalil-dalil yang disampaikan oleh beliau. Nah. Kemudian yang keempat, bagaimana takaran dari mengeluarkan zakat fitri ini berupa makanan pokok? Ya, sebagaimana tadi yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar, so'an min tamrin, so'an min sa'irin. Satu so' dari kurma dan satu so' dari gandum. Yang jadi permasalahan so' itu takaran. Bagaimana kalau dikonversi menjadi timbangan? Bagaimana mengkonversinya? Kalau Syekh di sini menguatkan satu so' itu 4 mud. Dari 4 mud itu ditimbang dapatlah 2,4 kilogram. 2,4 kilogram. Ya, namun sebagaimana yang telah kita bahas, ya kita mengambil yang aman ihtiyatan yaitu 3 kilogram sebagaimana yang telah ditetapkan di masjid ini hanya menerima zakat fitri sebesar 3 kilogram untuk keluar dari khilaf, dan andai pun itu lebih maka jadinya sedekah. Nah, yang kelima, waktu wajib mengeluarkan zakat fitri. Kapan waktu wajibnya? Maka waktu wajibnya adalah begitu matahari terakhir bulan Ramadan itu tenggelam. Ya. Yaitu malam Idul Fitri. Sekarang kalau sidang isbat mengatakan hilal telah tampak, maka itulah waktu wajib membayar zakat fitri. Ya. Demikian juga bagi yang lahir. Kalau lahirnya setelah tenggelam matahari, maka tidak membayar zakat fitri. Namun kalau sebelum tenggelam, maka membayar zakat fitri. Naam. Adapun waktu yang afdol atau waktu mengeluarkan zakat ini ada dua. Yang pertama adalah waktu afdolnya, yang kedua adalah waktu bolehnya. Adapun waktu yang afdol dikatakan di sini adalah pagi hari sebelum melaksanakan sholat Id. Pagi hari sebelum melakukan sholat Id. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nahruju fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin.
dahulu kami mengeluarkan pada zaman Nabi SAW di hari Id satu sok makanan. Satu sok makanan. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla hurujin nas ila shalah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum keluar menuju salat Id. Maka ini adalah waktu yang afdal. Adapun waktu bolehnya adalah 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Sebagaimana yang tadi kita lakukan, yaitu tanggal 29 atau tanggal 30 bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar. Ya, kata Abdullah ibnu Umar, karena ibnu Umar yu'ti anis saghir wal kabir. Ya, bahwasanya Abdullah ibnu Umar dahulu mengeluarkan zakat fitrinya 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Naam. Maka tidak boleh kita mengakhirkan ya membayar zakat fitri ini sampai setelah salat Id. Maka barang siapa yang mengeluarkan setelah salat Id, maka itu menjadi sedekah dari sedekah-sedekah yang biasa, kecuali karena uzur. Karena uzur. Naam. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-7 dari pembahasan ini adalah tempat mengeluarkan zakat fitri. Di mana tempat mengeluarkan zakat fitri ini? Dikatakan oleh penulis di sini adalah dikeluarkan zakat fitri di mana orang tersebut berada. Kalau orangnya lagi di Prabu Muli, maka mengeluarkan zakat fitrinya di Prabu Muli. Kalau orangnya ada di Palembang, mengeluarkan di Palembang. Kalau orangnya lagi iktikaf di Masjidil Haram di Mekah, maka mengeluarkannya di Mekah. Ya. Atau ke tempat yang sangat membutuhkan. Kalau di tempat dia sudah kaya semua, ya, maka dikeluarkan ke tempat yang membutuhkan. Ya. Kemudian yang ke-8, siapa yang berhak menerima zakat fitri di sini? Penulis di sini menguatkan bahwasannya yang berhak menerima zakat fitri ini adalah al-fuqara dan orang yang memiliki hutang yang tidak mampu membayarkannya. Jadi yang pertama adalah al-fuqara, yang kedua adalah al-gharimin, yaitu orang yang terlilit hutang. Penulis di sini menguatkan hal tersebut, ya. Sebagaimana yang ya, dinukilkan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dikatakan bahwasannya untuk zakat fitri ini dikhususkan untuk orang-orang fakir dan miskin saja. Tidak untuk semua 8 golongan penerima zakat fitri tersebut. Namun terjadi khilaf, wallahu a'lam bishawab, dan kita semua telah mendengar apa yang dijelaskan pada mulakhas fikih zakat, ya, apa yang dijelaskan oleh Ustaz Hidayat. Namun penulis ini menguatkan bahwasannya zakat fitri itu lebih berhak diperuntukkan untuk fakir miskin dan orang-orang yang terlilit hutang saja. Maka pertanyaan, bolehkah memberikan zakat fitri 1 orang? Ya, zakatnya orang banyak ditujukan kepada 1 orang. Beliau mengatakan boleh. Boleh memberikan zakat fitri ya untuk lebih dari 1 orang kepada 1 orang. Jadi misalnya 5 orang, kalau 3 kali 5 berarti 15 kilo dikasih ke 1 orang, boleh? Boleh, ya. Boleh. Ya. Nah, dan bagi fakir miskin yang mendapatkan ya jatah zakat fitrinya tersebut, kalau dia melihat apa yang dia dapat melebihi kebutuhannya selama hari Idul Fitri, maka hendaklah dia juga mengeluarkan zakat fitri tersebut. Ya, kalau dia udah dapat, misalnya dia dapat beras 100 kg ya dari zakat fitri, maka hendaklah dia mengeluarkan untuk dirinya zakat fitri itu juga. Inilah beberapa pembahasan dari penulis tentang zakat fitri, dan ini hanya sekedar pengulangan dari apa yang telah dibahas secara detail pada kajian di pagi hari tentang fikih zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk dapat mengamalkan ini, dan alhamdulillah di masjid ini telah dilaksanakan
pembagian zakat fitri, menyalurkan amanah yang dititipkan oleh kaum muslimin yang menitipkan hartanya dan menitipkan zakat fitrinya di Masjid Al-Madinah. Alhamdulillah tadi pagi sudah dibagi-bagi zakat fitri ini, dan ini merupakan 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, dan ini termasuk waktu yang boleh untuk dikeluarkan zakat fitri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa kita sempurna, disempurnakan amal ibadah kita di bulan puasa ini. Dan ya ikhwah, bulan Ramadan pasti akan datang. Namun pertanyaannya apakah kita di tahun depan akan bertemu dengan Ramadan atau tidak? Ramadan insya Allah akan datang, selagi hari kiamat belum datang, dia akan terus datang. Namun permasalahannya apakah umur kita akan sampai kepada Ramadan tersebut atau tidak. Dan jangan sampai kita merasa aman dari ajal kita. Ajal itu ada di depan mata kita, namun kita saja yang tidak tahu. Maka sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada kita, sallu sholatal muwaddi, salatlah kalian sebagaimana salat perpisahan. Maka di sini juga kami mengatakan, maka berpuasalah atau tunaikanlah bulan Ramadan tahun ini sebagaimana Ramadan ini adalah tahun terakhir kita mendapati Ramadan. Kan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, dan kita betul-betul sungguh-sungguh agar di tahun depan kita lebih baik lagi ibadahnya, lebih fokus lagi dan lebih habis-habisan lagi, lebih sedikit lalainya, lebih sedikit candanya, dan lebih banyak dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penghuni kubur sekarang sangat ingin dan sangat mau untuk dikembalikan ke dunia untuk dapat bertemu lagi dengan Ramadan, karena kemuliaan dan keagungan yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.